Oke, selamat sore. Selamat datang kembali di mata kuliah IoT untuk S2. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13, berarti minggu depan adalah terakhir. Dan UAS nanti saya komunikasikan dengan parent dulu seperti apa modelnya, tapi yang pasti sih kita nanti ya menyesuaikan dengan level S2. Dan seperti diskusi kita sebelumnya, target dari mata kuliah ini bukan ke aspek teknikal, tapi ke aspek konsultasi. Jadi diharapkan nanti setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini, teman-teman punya knowledge yang cukup untuk memberikan rekomendasi sebagai konsultan. Misalnya, teman-teman bekerja di suatu perusahaan dan kemudian atasan meminta kita ada proyek nih untuk membangun IoT. Nah, teman-teman karena sudah punya knowledge, maka teman-teman harus bisa nanti menentukan seperti apa desain arsitekturnya. Jadi bukan ke sisi teknikal, bagaimana caranya memprogram, gimana cara mengcapture data, gimana cara mengirimkan data, tapi teman-teman punya knowledge yang cukup luas secara helikopter view untuk bisa mendapatkan pengetahuan secara end-to-end. Oke, itu tujuan dari mata kuliah ini. Jadi bukan ke gimana cara memprogram, gimana caranya membangun database di cloud dan yang lainnya. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang hardware dan software di IoT. Kalau yang minggu lalu kita pre-recorded karena hari libur dan kita membahas tentang sistem security. Dan ada pertanyaan dari Mas Kolis tentang TLS. Nah, TLS ini sebenarnya dia adalah bekerja di layer aplikasi. Juga teman-teman main ke Wikipedia, di sana ada transport layer security. Memang istilah transport di sini jadi cukup membingungkan, seakan-akan dia bekerja di layer transport, padahal dia sebenarnya bekerja di layer aplikasi. Karena kalau teman-teman lihat di sini, TLS ada di sini, dan dia ada di grupnya application layer, bukan di transport layer. Di transport layer itu hanya ada TCP, UDP, DCCP, SCTP, RCP, dan lainnya. Jadi TLS itu sebenarnya bekerja di layer aplikasi. Dan dia menggantikan SSL. Kan teman-teman mungkin masih ingat beberapa tahun lalu ada bug di SSL, saya juga lupa namanya, kayaknya di belakangnya ada bleed-nya, berdarah, dan itu menyebabkan SSL akhirnya ditinggalkan. Tapi memang sebelumnya SSL dan TLS ini sudah bekerja secara paralel. Oke, seperti misalnya SSL itu bekerja dari 1.0, 2.0, 3.0, dan hampir secara bersamaan TLS juga bergerak dari 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Jadi sempat bekerja secara paralel, tapi begitu orang-orang tahu bahwa SSL punya kelemahan, orang langsung udah tinggalin aja SSL, pindah ke TLS. Oke, tapi kita nggak akan bahas tentang TLS ini karena itu nanti ranahnya tentang security, kayak enkripsi, kriptografi. Nah, ini tentang TLS yang kita bahas di security minggu lalu. Oke. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang hardware dan software. Nah, kalau teman-teman ingat tentang kita pernah bahas ada standar ITUT Y2060. Di sana dijelaskan ada dua buah dunia, yaitu dunia informasi dan dunia fisik. Dunia informasi dia bersifat virtual. Kenapa virtual? Karena kita hanya bisa merasakan, seperti misalnya temperatur udara, kelembaban udara. Kita nggak akan bisa mengukur temperatur udaranya berapa ya. Gitu. Yang pasti itu cuma tahu kayaknya panas banget. Ya. Padahal mungkin sebenarnya bagi orang lain itu terasa sejuk. Tapi karena kita baru berasal dari baru buka misalnya kulkas, freezer, agak lama milih-milih es krim, mau es krim yang mana, terus setelah itu kita tutup, kita pergi ke ruang tengah, langsung terasa panas karena kita berasal dari tempat yang dingin.
Namanya di sini disebut sebagai virtual. Nah, karena dia virtual, maka untuk bisa kita proses, tentunya kita harus capture dulu datanya. Nah, capture-nya itu menggunakan physical thing. Di sini adalah sesuatu yang bisa mentransformasikan dari virtual thing menjadi sesuatu yang bisa diukur, scalable. Dan physical thing ini itu dibantu dengan device. Dan biasa kita sebut sebagai IoT device. Nah, ini adalah salah satu elemen yang termasuk kategori hardware. Nah, kalau teman-teman pernah melihat tugas akhir mahasiswa, tentunya teman-teman pasti pernah dengar yang namanya kayak Arduino, kemudian ada Raspberry Pi, kemudian ada Node MCU, dan yang lainnya. Nah, mata kuliah ini, untuk pertemuan ini, yang kita bahas adalah bagaimana cara memilih IoT device yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, IoT device itu biasanya orang-orang pertama kali dulu ya, itu menggunakan Arduino. Ini. Arduino ini dia punya banyak sekali kemampuan. Di sini kita melihat text spec-nya, dia memiliki digital I/O, bisa buat input, bisa buat output sebanyak 14. Lumayan, berarti ada 14 sensor digital yang bisa dibaca oleh Arduino Uno. Bahkan untuk analog input pun dia juga memiliki kapasitas sebesar 6. Jadi ada 6 analog input yang bisa dia capture dengan menggunakan Arduino Uno. Nah, cuma masalahnya Arduino Uno pada saat dia di-develop pertama kali, orang masih berpikir bahwa Arduino Uno ini itu hanya untuk capture data, kemudian tampilkan langsung di Arduino Uno sendiri. Contoh misalnya tampilkan lewat lampu LED atau mungkin LCD display untuk menampilkan temperatur udara adalah 16 derajat Celcius seperti itu misalnya. Nah, sesuai perkembangan zaman, orang merasa, wah datanya kok cuma bekerja di Arduino Uno saja ya. Padahal kan harusnya bisa dikirim ke cloud untuk bisa diproses lebih lanjut, minimal sebagai data histori kita. Soalnya kalau kita menyimpan datanya di Arduino Uno, kapasitasnya sangat terbatas. Contoh misalnya, flash memory itu sudah dipakai buat program. Static RAM cuma 2 KB. EEPROM apalagi cuma 1 KB. 1 KB kalau menyimpan data, ya paling kita cuma bisa menyimpan paling banyak 1000 data. Dengan asumsi 1 data 1 byte. Cuma 1000, ya kecil banget. Kalau kita pengennya kan data itu terus banyak yang bisa tersimpan. Tapi cuma bisa nyimpan 1000, ya tidak cukup EEPROM. Makanya orang berpikiran, kenapa tidak kita pakai cloud saja, kita kirim datanya ke cloud. Nah, cuma masalahnya Arduino Uno, dia nggak punya kemampuan untuk connect ke internet. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah Arduino Uno. Ntar saya aktifkan kamera saya dulu. Nah ini adalah Arduino Uno. Di situ ada mikrokontrolnya dan lain-lain. Tapi tetap dia belum bisa connect ke manapun. Dia cuma ada konektor untuk USB, untuk program, dan power supply. Nah, kemudian Arduino itu mengeluarkan yang namanya Arduino Shield. Ini dia punya kemampuan koneksi dengan menggunakan GSM. Cuma di sini tulisannya adalah GPRS. Jadi dengan menambahkan SIM card, dia bisa
menghubungkan Arduino Uno ini ke internet. Jadi datanya akhirnya bisa dikirimkan ke internet. Biasanya dia di stacking atau ditumpuk seperti ini. Jadi data di capture, misalnya saya ingin mengukur data temperatur. Ini di AT22, masukkan ke sini, dan kemudian data tersebut di capture oleh Arduino Uno, dan kemudian ditransmisikan lewat GPRS menggunakan Arduino Shield ini. Itu yang dulu itu solusi yang ditawarkan oleh Arduino pada saat itu. Sampai akhirnya orang berpikir, wah ribet banget, gede banget barangnya. Gitu. Nah makanya kemudian dari Arduino itu akhirnya membuat beberapa produk lain yang sudah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk koneksi ke internet. Dan mereka menjualnya dengan nama Arduino Nano yang sudah punya koneksi, bisa koneksi lewat Bluetooth, low energy, bisa lewat Wi-Fi. Udah dua itu aja, singkat saja cuma dua itu untuk Arduino Nano. Nah, cuma setidaknya dengan Arduino Nano, sekarang kita sudah bisa connect ke internet. Tapi kalau tetap orang, nggak perlu, saya nggak perlu connect ke internet, saya nggak perlu kirimkan data ke internet. Apalagi kalau kirim data ke internet, pertama, powernya nanti cepat habis. Kan power consumption terbesar itu habis di transmisi kan. Padahal IoT saya, sistem saya itu menggunakan baterai. Nah, kalau sudah menggunakan baterai, berarti power harus benar-benar kita hitung. Nah, akhirnya ya karena nggak pakai internet, udah cukup pakai Arduino Uno saja. Capture, kemudian datanya disimpan di sini. Karena cuma bisa menyimpan 1000 data, ya berarti kita harus tiap hari datang, download datanya, hapus, kemudian pasang lagi. Besoknya datang lagi, ambil datanya, kemudian pergi, dan seterusnya. Nah, tapi kadang-kala Arduino Uno ini tetap dianggap sebagai powernya kebesaran. Di sini memang tidak tertulis dia power consumption-nya berapa, tapi ada yang pernah mengukur itu range-nya itu di angka 80 mA kebutuhan current-nya. Bukan yang ini ya. Ini dia kemampuan Arduino Uno memberikan DC current, bukan consumption current dari sistemnya. Bukan yang ini jadi. Tapi berdasarkan ada website yang lainnya, dia ngukur dan dia bilang bahwa power consumption-nya itu pada saat bekerja, dia adalah 80 mA. Terlalu besar, maka orang bisa pindah ke Arduino Nano. Yang power consumption-nya itu hanya 19 mA. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah bahas berarti kalau kita mau memilih teknologi buat IoT device kita, berarti konsideran yang harus kita perhatikan adalah konektivitas. Apakah di site atau situs yang ingin kita instalasi sistem IoT kita itu ada sinyalnya? Enggak. Kalau nggak ada sinyal, sama sekali nggak ada sinyal ya buat apa ya? Tapi kalau ada sinyal buat connect ke internet, sinyal apa dulu? Ada Wi-Fi, kalau ada Wi-Fi ya berpakailah yang Wi-Fi. Adanya GPRS, ya pakailah yang GPRS. Adanya LoRa, pakailah yang LoRa. Itu adalah konsideran pertama kita, konektivitas. Kemudian, konsideran kedua kita saat ingin memilih teknologi hardware-nya adalah
power consumption. Kalau power consumption-nya menggunakan baterai, tentunya kita harus benar-benar ngitung kan. Bahkan Arduino Uno sama Arduino Nano ini power consumption-nya jauh berbeda. Yang ini 20 mA, ini 80 mA. Lumayan, 4 kali lebih hemat kalau pakai ini kan. Seperti itu. Nah, terus kalau konektivitas sudah kita hitung-hitung, pakainya apa, kita sudah survei ke sana. Kemudian power consumption juga sudah kita hitung-hitung. Oh, ternyata di sana ada listrik kok. Dan listriknya stabil, sudah bertahun-tahun tidak pernah mati. Ya berarti aman. Kita mau pakai yang Arduino Uno pun juga aman. Tapi kalau wah di sana nggak ada listrik, berarti kita harus bawa baterai atau minimal aki. Kemudian kita harus ngitung akinya. Kalau aki dipasang di sana takut malah bikin rusak, bikin runyam. Kita pakai power bank aja. Power banknya 10.000 mAh. Oke, berarti kapasitas dari power banknya itu adalah 10.000 mAh. Kita mau pakai Arduino Nano. Nano berarti dia 19 mA. Berarti dibagi 19 mA. Berarti secara teori power bank tersebut akan habis dalam waktu 526 jam. Tadi kan 10.000 mAh. Dipakainya cuma 19 mA. Berarti hour-nya jadi 526. Ini kalau dibagi 24, berarti 21 hari, lumayan. Berarti tiap 3 minggu kita bisa ke sana, kita ambil power bank-nya, kita ganti power bank yang baru, power bank yang lama kita bawa pulang untuk di-recharge kembali. Tapi kalau misalnya kita pakai Arduino Uno, berarti 10.000 dibagi 80 mA, 125 jam. Kalau ini dibagi 24, untuk 24 jam untuk menjadi hari, ternyata tiap 5 hari kita datang ke sana. Lumayan kan, jauh bedanya. Tadi yang 20 mA dibandingkan 80 mA, ternyata kalau hitungan harinya, ini cukup 3 minggu sekali datang ke site, ini 5 hari harus datang ke site untuk mengganti power bank-nya. Nah, jadi tadi power consumption, connectivity, kemudian apa lagi yang harus kita perhatikan? Salah satu pertimbangan lainnya itu adalah ukuran, size, itu juga bisa. Kayak misalnya di sini beratnya 7 gram. Kalau dibandingkan dengan Arduino Uno, dia beratnya adalah 25 gram. Lumayan. Nah, pada kondisi seperti apa berat ini menjadi signifikan? 25 gram kan ringan banget tuh. Ya saya juga bisa bawa ini selama seharian terus saya bawa juga nggak apa-apa, ya cuma 25 gram kok. Tapi kalau kita berbicara tentang drone, beda antara 25 gram dengan 7 gram itu sangat signifikan. Soalnya drone, begitu dia membawa beban yang berat, maka baling-balingnya, rotornya itu harus berputar jauh lebih cepat. Hanya untuk menambah beban dari 7 gram menjadi 25 gram ini. Terus apa lagi konsideran kita? Ada banyak sih, cuma memang yang biasa kita gunakan itu adalah pertama connectivity, kedua adalah power consumption. Nah, kalau nggak Arduino terus pakai apa? Ada yang lainnya, contohnya adalah ini. Ini adalah perangkat Node MCU.
dan dia sudah ada pemrosesnya dan juga sudah bisa connect langsung ke Wi-Fi. Jadi untuk keperluan kayak smart home, kan rata-rata sekarang hampir semua rumah itu punya koneksi Wi-Fi. Nah, kita bisa menggunakan NoteMCU ini untuk mengendalikan rumah. Misalnya untuk bikin smart lamp, jadi lampu bisa kita program nyala jam berapa sampai jam berapa, kemudian mati sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Atau bisa kita kontrol juga, misalnya dengan HP. Dengan HP kita bisa, misalnya lagi mager, lagi di kamar, wah lupa matiin lampu di tempat cucian. Ya udah tinggal saya connect, kemudian saya matikan. Ya. Nah, itu beberapa kondisi di mana kita bisa memberikan rekomendasi kalau modelnya desain seperti apa. Kalau situasinya seperti ini, maka konsideran yang harus kita pilih adalah ini aja, ini dan ini, dan teknologi yang kita pilih adalah ini dan ini. Sama seperti pada saat kita bahas tentang protokol. Nah, kan. Nah, ini. Sama seperti kita pada saat protokol, kapan kita pakai MQTT, kapan kita pakai HTTP. Nah, itu sangat tergantung dari ketersediaan dan teknologi yang ingin kita pilih. Bahkan untuk data linknya sendiri, kita bisa milih, misalnya di data link ini, saya pakai Zigbee aja. Kenapa pakai Zigbee? Ya, soalnya saya cuma pengen connect dari HP saya ke smart lamp saya. Nggak perlu ke internet, jadi saya bisa langsung connect. Oh, udah connect sama smart lamp. Matikan lampunya. Bisa pakai Zigbee. Nah, kemudian biasanya ada aspek ketiga yang orang sering skip, maksudnya tidak perhatikan, yaitu computing power. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Arduino Uno maupun Arduino Nano, itu mikrokontrolernya menggunakan mikrokontroler yang sama, yaitu Atmega 328P. Makanya di sini karakteristiknya sama persis. Flash memory, static RAM, dan EEPROM. Ini. Nah, Atmega 328P ini sebenarnya sangat powerful kalau hanya digunakan, atau mungkin malah terlalu powerful kalau hanya kita gunakan untuk menyalakan lampu. Karena kalau menyalakan lampu, nggak perlu mikir macam-macam. Cukup menggunakan yang ini. Karena kalau NoteMCU, itu computing power-nya itu sangat rendah. Tapi Atmega 328P itu sangat powerful. Contoh misalnya, di sini dibilang analog inputnya ada 6. Banyak banget, saya cuma pengen pakai 1 kok. Terus digital I/O-nya ada 14. Banyak banget, saya cuma perlu pakai 2. Nah, NoteMCU, analog inputnya cuma 1. Berarti kita bisa milih, pakai ini aja berarti. Oke, nah berarti ada beberapa konsideran yang perlu kita perhatikan pada saat ingin memilih teknologi buat IoT device. Pertama, connectivity. Kedua, power consumption. Ketiga, itu adalah computing power. Kayak misalnya, saya ingin menanam AI di IoT device, berarti itu sudah bergerak di edge computing. Kalau biasanya AI itu diserahkan ke cloud, di upstream, itu ingin saya bawa ke bawah, misalnya ke edge computing, ke device-nya. Kalau pakai ini, tidak kuat. Tapi kalau pakai ini, kuat. Karena memang Atmega 328P itu cukup powerful untuk bisa melakukan kalkulasi aritmetika untuk misalnya mengenali wajah untuk AI. Berarti itu 3 konsideran utama kita. Nah, konsideran lainnya itu biasanya kayak beratnya, kemudian
kemampuan koneksinya, digital I/O-nya berapa, analog inputnya berapa, itu bisa kita perhatikan juga. Cuma biasanya tidak signifikan. Oke. Nah, itu 3 konsideran utama pada kita ingin memilih teknologi buat IoT device. Nah, tapi kalau misalnya Arduino Nano yang 19 mA itu masih dianggap terlalu besar power consumption-nya. Nah, itu berarti kita bisa masuk lebih ke dalam lagi, yaitu hanya menggunakan mikrokontrolnya saja. Jadi kayak misal di sini ini ada Arduino Uno. Setelah saya program ke dalamnya, ini bisa saya cabut. Saya cabut dan saya pasang di board saya sendiri. Loh, buat apa? Nah, soalnya kalau kita hanya menggunakan mikrokontrol Atmega 328P saja, kita sudah saving power sebanyak 100 kali lebih hemat. Kayak misalnya di sini, tadi kan Arduino Nano 19 mA. Mikrokontrolnya sendiri itu sebenarnya hanya 0,2 mA. Jauh kan? Hampir 100 kali lebih kecil power consumption-nya. Oke. Cuma memang agak ribet. Nah, itu alasan kenapa kalau misalnya kita beli Arduino yang ori ya, bukan yang KW, di sini bisa ditulis. Nah, ini. Ntar saya aktifkan ini. Nah, ini. Di sini ada tulisan, ntar baca enggak ya? Ini Open Source Electronics Prototyping Platform. Jadi sebenarnya Arduino Uno, Arduino Nano itu sebenarnya hanya digunakan untuk prototyping saja, untuk proof of concept. Jadi misalnya saya mau membuat suatu IoT device yang nanti berfungsi untuk capture 3 buah data analog, 2 buah data digital, kemudian menampilkannya di lampu LED, kalau error, lampu misalnya terlalu panas, lampu merah yang nyala. Tapi kalau dingin, lampu hijau yang nyala. Tapi kalau netral, temperaturnya lampu kuning yang menyala. Nah, kita ingin menguji konsep kita tadi. Nah, kalau kita bekerja langsung di microcontroller, susah. Paling enak memang udah kita buktikan dulu pakai Arduino Uno, bisa nggak sih jalan konsep kita tadi? Kita tes di simulator, oh ternyata jalan. Nah, berarti tinggal sekarang menanamkan programnya ke dalam Arduino ke dalam microcontrollernya, kemudian kita cabut microcontrollernya dan kita pasang ke board kita sendiri untuk menghemat power. Karena kalau kita hanya menggunakan microcontrollernya, itu berarti kita hanya membutuhkan 0,2 mA. Oke. Nah, terus gimana caranya kita memprogram, mengisi atau menguji konsep kita tadi? Nah, Arduino Uno atau Arduino itu menyediakan IDE atau aplikasi untuk berinteraksi langsung dengan Arduino kita. Jadi kita bisa bikin programnya dan kemudian menguji dan kemudian menguploadnya ke sistem untuk kemudian kita tes. Dia modelnya seperti ini. Jadi ada 2 bagian. Dari programnya itu dia human oriented language. Jadi seakan-akan ini pakai bahasa manusia sehingga kita lebih mudah untuk membuat programnya. Contoh misalnya seperti ini. Saya ingin bikin sebuah sistem yang kalau saya switch ke kiri, switch-nya, lampu kiri yang nyala. Kalau saya switch ke kanan, lampu kanan yang nyala. Nah ini kalau saya start simulasinya, maka pertama lampu kiri yang nyala karena switch-nya memang ada di sebelah kiri. Tapi kalau saya switch-nya saya geser ke kanan, lampu kanan yang menyala. Dan programnya itu sangat sederhana. Seperti ini. Contohnya misalnya,
Pertama, baca kondisi switch. Kemudian, sesuai dengan kondisi switch itu, nyalakan lampu kiri atau nyalakan lampu kanan. Udah sesederhana itu. Ini adalah software yang disediakan oleh Arduino untuk memprogram by Arduino Uno atau Arduino Nano. Terus kalau non MCU gimana? Nah, untungnya banyak orang yang baik hati, mereka tahu bahwa banyak orang sudah menggunakan Arduino IDE. Sehingga mereka akhirnya membuat library agar orang bisa memprogram Node MCU dengan menggunakan Arduino IDE ini. Contohnya seperti ini. Nah, kebetulan Arduino IDE ini sudah diinstal library-nya. Jadi kalau kita klik Tools, di sini board-nya tidak hanya Arduino, ini bawaannya kalau kita nginstal Arduino IDE, tapi sudah ada tambahan board manager lagi, yaitu ESP8266. Itulah prosesor atau microcontroller yang ada di sini. Dan di sini kita bisa milih, saya pakai boardnya yang Node MCU. Nah, kalau ini saya pilih, kemudian saya bikin programnya, upload, maka dia bisa diupload ke sini programnya. Oke. Jadi lumayan mudah sekarang. Dengan berbekal satu Arduino IDE, kita bisa memprogram Uno, Nano, maupun Node MCU. Oke. Nah, sekarang ini adalah software yang digunakan untuk memprogram Arduino atau Node MCU. Nah, masalahnya programnya itu dibikin dengan human oriented language. Mesin tidak akan ngerti human oriented language. Dia hanya mengerti instruksi mesin. Seperti misalnya, kalau di sini kita perhatikan, di sini ada daftar instruksi mesinnya. Nah, ini dia hanya mengerti SBI, CBI, move, LDI, LD, ST, dan lainnya. Dia tidak ngerti loop itu artinya apa, digital read itu artinya apa. Nah, makanya kita perlu suatu proses untuk mentranslasikan dari human oriented language ini, yang kita program ini, menjadi machine oriented language untuk menjadi instruksi mesin di sini. Nah, digital read misalnya, nanti dia akan ditranslasikan menjadi misalnya in. Karena in itu adalah instruksi mesin untuk membaca nilai dari suatu port. Tapi apakah digital read itu langsung diterjemahkan menjadi hanya in saja? Ternyata tidak. Kenapa? Soalnya kalau kita membuat suatu program dengan human oriented language, kemudian kita translasikan menjadi machine oriented language, dia pasti banyak tambahan instruksi-instruksi lainnya yang fungsinya adalah untuk error proning, untuk mendeteksi adanya kesalahan. Jadi meskipun di sini cuma digital read, dia kayaknya nggak akan cuma in saja, tapi mungkin juga ngecek kondisi semua register dulu, dia cek semua register baik-baik aja enggak? Oh baik-baik. Kemudian ngecek memori, siap ya? Siap. Nah, baru kita akhirnya ambil data dari portnya. Jadi benar banyak. Dan biasanya banyaknya, ketambahan banyak itulah untuk error proning. Sama seperti kalau kita misalnya bikin program web. Sebenarnya program intinya pendek, paling cuma 10 baris untuk menginput username sama password. Kan cuma kalau username-nya ada di daftar dan passwordnya sesuai, maka izinkan dia masuk. Udah gitu aja kan. Tapi karena kita ingin agar nanti kalau ada yang username-nya misalnya dia kasih spasi depannya,
Gimana dong? Udah kita kasih error prone. Username tidak boleh diawali dengan spasi. Tapi kalau passwordnya ada enternya gimana? Kita kasih password tidak valid karena ada white karakter atau yang lainnya. Nah, biasanya programnya kecil, tapi tambahan-tambahannya itu banyak banget. Hanya untuk error proning. Jadi jangan sampai pada saat user melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, sistem jadi error. Kita nggak mau seperti itu kan? Sistemnya error. Padahal benar itu kesalahan user. Tapi karena kita tidak mengantisipasi adanya kesalahan user tadi, akhirnya sistem yang jadi crash. Nah, itu salah satu alasan kenapa kalau kita membuat program di Arduino IDE yang di sini, kemudian kita translasikan dan upload ke microcontrollernya, mungkin programnya sederhana, tapi begitu dikirim ke sini, dia bisa jadi ratusan byte instruksinya. Karena tadi ada bagian untuk error prone-nya. Oke. Nah, memang cara yang paling efisien ya kita langsung bikin programnya menggunakan instruksi mesin. Pakai di sini. Jadi programnya jadi jauh lebih sederhana. Nah, kebayang kalau misalnya programnya mau kita tambahkan AI. Untuk capture data misalnya, kemudian kita pasangkan AI, nah itu kan program panjang banget kan. Nah kalau kita bermain di level instruksi mesin, wah ya capek banget bikinnya. Makanya memang lebih enak menggunakan yang ini. Kalau memang aplikasinya itu adalah untuk aplikasi edge computing. Tapi kalau cuma baca, nyalakan lampu, ini benar pakai instruksi mesin juga sudah bisa. Sudah sederhana maksudnya. Oke, nah itu untuk sisi IoT device, baik dari hardware maupun softwarenya. Nah sekarang ada apa lagi? Oh iya, ada cloud. Kayak tadi misalnya, datanya perlu saya simpan di cloud. Terus cloud-nya di mana? Nah itu banyak pilihan. Banyak yang menyediakan cloud untuk menyimpan data. Contohnya adalah Firebase. Firebase sebenarnya adalah database as a service. Jadi dia menyediakan tempat buat kita menyimpan data. Kenapa? Ya soalnya aplikasi sekarang, baik aplikasi web atau aplikasi desktop, aplikasinya sederhana, tapi datanya banyak banget biasanya. Contoh misalnya, Igratias. Igratias kan data mahasiswanya banyak banget kan. Apalagi zaman dulu pada saat mahasiswa sudah alumni, itu masih digabung dengan mahasiswa yang masih aktif. Itu bisa sampai ratusan ribu jumlah mahasiswanya. Nah itu kalau aplikasinya disuruh nyari, lumayan itu butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau datanya berasal dari beberapa tabel. Ambil dari sini, join ke sini, kemudian join ke sini. Wah itu sudah, begitu kita submit, udah nunggu berapa menit baru selesai. Nah, kalau model sistemnya seperti itu, kenapa enggak database-nya kita simpan aja di luar? Jadi nanti kita bisa scalable kan kalau keuntungannya cloud itu. Kalau misalnya sekarang nggak lagi masanya registrasi, jadi yang akses aplikasi Gracias sedikit, ya udah kita cloud-nya kita pasang yang kecil saja biar tagihannya kecil. Tapi begitu, wah minggu depan mau registrasi ini, berarti nanti akan banyak yang akses Gracias. Nah, cloud-nya kita perbesar. Nah, jadi aplikasinya ada di kampus, tapi database-nya kita pasang di cloud. Contohnya adalah Firebase.
Nah, database as a service ini bisa kita gunakan juga untuk menyimpan data dari IoT. Karena untuk bisa connect ke database ini, mereka menyediakan berbagai API. Bahkan HTTP dia sediakan, MQTT dia sediakan, sehingga IoT device kita itu bisa langsung mengirimkan datanya ke Firebase. Kalau misalnya Anda suka Firebase, misalnya saya ingin yang lebih canggih, kita bisa menggunakan yang Google Cloud Platform. Kalau kita perhatikan di sini, di GCP atau Google Cloud Platform, itu sudah ada AI-nya sendiri. Jadi data kita kirimkan ke GCP, kemudian kita bisa aktifkan AI-nya untuk melakukan prediction, atau bisa melakukan knowledge discovery, atau mungkin kalau datanya berasal dari voice, kita bisa pakai natural language, atau datanya berasal dari web dalam bentuk teks, bisa juga pakai natural language NLP untuk bikin labeling tadi dan lainnya. Jadi sudah built-in AI-nya sudah built-in di GCP. Kalau mau yang lebih canggih, kalau Firebase itu biasanya kita gunakan hanya untuk nyimpan data saja. Dia memang ada fitur untuk dashboard. Jadi kita bisa menampilkan timeline dari data, kemarin itu temperaturnya segini, sekarang kok bisa drop banget ya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau nggak suka Google, bisa pakai yang Microsoft Azure IoT. Mereka juga punya, ada dashboard-nya juga, dan juga ada AI-nya. Tapi kalau misalnya, wah, cloud itu kan saya nggak percaya, nanti datanya bisa mereka curi. Bisa menggunakan yang lokal, yaitu Antares. Ini produknya Telkom. Bisa pakai di sini juga, ini lokal. Tapi kalau misalnya saya ada kerjasama untuk mengembangkan LoRa. Nah, kalau menggunakan LoRa, berarti kita bisa menggunakan yang Detik Network, karena ini memang fokus ke mempromosikan LoRaWAN. Maka di sini ada peta di mana kita bisa mengetahui ada LoRa Gateway nggak sih dekat rumah saya gitu. Atau mungkin kita ada proyek misalnya di Kalimantan. Kita lihat Kalimantan, ada nggak ya LoRa Gateway? Oh ada tuh, ada 2 malah. Tapi adanya di Kalimantan Timur. Kita coba lihat. Ada di mana? Oh, adanya di, bentar, saya nggak kebaca, kayaknya Bontang tulisannya. Iya, di Bontang. Nah, kalau LoRa kan, masih ingat kan, kemarin kita bahas, LoRa dia bisa sampai belasan kilometer. Nah, belasan kilometer, ini segini adalah 3 kilometer, berarti 4 kali lipatnya, berarti dia bisa mengcover jarak sekitar sampai sini. Jadi kalau mau nyampe sini ya nggak sanggup, terlalu jauh dia. Tapi kalau secara dokumen LoRa-nya mereka bilangnya sampai 100-an kilometer, tapi nggak tahu, belum ada yang itu. Nah, ini pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Free? Enggak juga. Karena kalau kita mau menggunakan untuk enterprise, ya berbayar dia jadinya. Tapi kalau kita hanya mengirimkan, misalnya saya cuma mengirimkan untuk 5 data, misalnya smart lamp-nya 1, atau smart lamp-nya 2, 1 buat lampu teras, satunya lagi buat lampu belakang. Jadi kalau saya lagi di luar kota, saya bisa ngecek lampu teras udah nyala belum ya, saya bisa cek, oh ya sudah on. Ini udah 2. Terus apalagi? Oh, saya bisa nyalain misalnya air. Misalnya air di tempat saya itu dia ada smart plug. Smart plug itu nanti bisa saya nyalakan
untuk ngangkat airnya dari bawah, dari bak penampungan ke toren. Nah, pas saya pergi keluar kota, lupa saya matiin timernya, nanti jadi naik terus airnya luber, nanti torennya rusak nanti di atas. Nah, saya bisa kontrol itu juga dari jauh, dari internet. Terus apa lagi? Smart lamp 2, smart plug-nya 1, terus smart switch-nya juga 2 misalnya. Udah 5 cukup. Nah, kalau 5 kita bisa pasang di Firebase secara gratis. GCP pun juga demikian. Kalau cuma 5 dia masih gratis. Kalau nggak salah ini beda-beda sih. Seingat saya Firebase itu bisa sampai 14 atau 20, saya lupa. GCP berapa, pokoknya ya nggak banyak-banyak banget. Tapi lebih dari itu, dia berbayar. Seperti ini. Nah, ini untuk cloud-nya. Oke, nah berarti kita sudah bahas tentang hardware dan software di dunia IoT. Tapi fokusnya adalah bagaimana atau konsideran apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita mau merekomendasikan, oh pilih yang hardware ini saja, oh pakai software yang ini saja. Itu yang ingin kita fokuskan di mata kuliah ini. Bukan cara memprogram seperti ini. Bukan ke sini, karena ini sudah levelnya S1. Oke, baik. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau teman-teman nanti membaca presentasinya, sebenarnya sih sama saja. Kayak misalnya di sini dijelaskan tentang nih, ada Telos, Solartia, OpenMode, Arduino, Intel Galileo, ada Raspi, dan semua masing-masing punya plus minus masing-masing. Cuma tetap 3 konsideran utama kita tadi, connectivity, power consumption, dan computing power. Itu 3 aspek yang biasanya kita gunakan untuk memilih kita mau pakai yang mana. Tapi kalau misalnya, wah ini nanti mau dipakai di drone, nah nanti konsideran berat juga menjadi prioritas berarti. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau tanya. Silakan. Misalkan dalam kondisi nggak ada wifi gitu, nggak ada jaringan, kan punya solusi itu kita harus datang terus menyimpan datanya. Betul. Itu misalkan solusinya diganti menjadi dikonekin ke komputer terus dibikin program, jadinya datanya itu kesimpan ke laptop sehari sekali misalnya gitu. Bisa nggak seperti itu, Pak? Sangat bisa. Kayak misalnya di Kalimantan itu kan di perkebunan sawit, perkebunan luas banget. Itu dipasang LoRa gateway sebanyak apapun juga susah. Soalnya kan LoRa gateway tetap aja radiusnya kan cuma 10 km. Padahal lahan untuk kelapa sawitnya kan bisa sampai ribuan hektar. Terlalu luas. Jadi kalau kita masang LoRa gateway, kita perlu narik kabel juga kan dari LoRa gateway-nya ke pusat. Memang dari IoT device ini bisa connect lewat LoRa. Tapi LoRa gateway sendiri kan dia perlu kabel buat ke pusat. Ribet jadinya. Dan Wi-Fi juga, apalagi boro-boro Wi-Fi. Terus kalau pakai GPRS, di sana juga blank spot. Di sana nggak ada BTS. Akhirnya solusinya ya seperti tadi, pasang LoRa gateway dipasangin aki, dipasangin juga komputer kecil, mini PC, yang fungsinya adalah untuk ngapturein data dari IoT device yang dikirimkan lewat LoRa tadi. Tapi dari LoRa gateway-nya, yang ada komputer dan akinya tadi, itu nggak ada lagi kabel ke pusat. Makanya tiap berapa hari, sebulan sekali sih biasanya, itu ada petugas datang bawa flash disk hanya untuk ngopi datanya. Jadi bisa memang seperti itu. Dikompiler dulu ke komputer, kemudian dia diambil.
Dan ada juga di Arduino, itu dia menyediakan shield buat, shield itu maksudnya yang kayak ini, yang untuk SD card. Jadi dia ada sebesar ini sih, sebesar ini, kemudian dia dimasukin ke sini, stacking, kemudian kita bisa masukin SD card ke sini, masuk ke dalam. Sehingga data yang bisa kita simpan lumayan besar. Jadi nggak perlu lagi pakai PC, tapi cukup pakai SD card. Nanti SD card-nya diambil, kemudian kita download datanya, kemudian colokin lagi. Bisa juga seperti itu. Kalau tidak mau menggunakan PC. Soalnya kalau pakai PC kan ya powernya lumayan gede kan, cepat habis juga nanti akinya. Maka opsi menggunakan SD card tadi juga bisa menjadi pilihan. Oke, kalian bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Mas Abdul, Mas Aziz? Tidak Pak, terima kasih. Monggo, silakan Mas Adat. Ini sih Pak masih menarik yang untuk tadi power consumption Pak. Yang tadi Bapak jelaskan itu sebenarnya masih dalam skala power dia ketika bekerja saja Pak ya, boardnya saja Pak ya. Betul, iya. Kan kalau misalnya dia sudah terhubung dengan baik input atau output secara digital dengan jumlah pin yang berbeda pun pasti powernya tidak akan segitu kan Pak, akan bertambah kan Pak? Betul sekali. Begitu juga dengan ketika terhubung dengan shield ya Pak ya, baik itu nanti shield SD card dan yang lainnya Pak ya. Nah, berarti kan itu juga masih jadi riset sampai sekarang kan Pak untuk di node-node sensor bahwa power consumption itu memang yang sangat diperhatikan ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira dari tadi kan kita membahasnya masalah baterai Pak. Baterai di sini tuh saya masih rancu apakah asumsinya kayak aki, kayak kendaraan gitu, atau baterai yang memang kayak baterai A3, A2, atau kan ada yang agak gede tuh Pak ya, yang tipe baterai itu. Atau yang seperti apa Pak? Kira-kira yang cocok untuk biasanya digunakan dalam IoT misalnya Pak? Nah, kalau yang tergantung aplikasi juga sih. Contoh misalnya, kalau di laut, kemudian kita misalnya kita mau pasang sebuah alat pengukur di laut, di dalam air laut itu, untuk mengukur kayak misalnya ke tingkat garam dari airnya, kemudian pH air. Nah, kalau modelnya seperti itu, kemudian kita pasang aki, berbahaya kan? Ya takutnya nanti ada air yang rembes, akhirnya dia jadi konslet, hancur semua malah jadinya. Tapi kalau kita pakai baterai kering, itu biasanya dia jadi lebih awet. Jadi memang tergantung dari lokasi di mana kita mau install. Kalau yang tadi saya ceritakan yang di kelapa sawit, itu pakai aki, tapi akinya sebenarnya dia juga sudah ada panel suryanya di atas. Jadi dia bisa ngecas sendiri ke akinya. Maka akinya itu dia bisa ngisi sendiri dari panel surya. Jadi memang tergantung dari site-nya. Kalau site-nya di tempat yang luas, terpencil, dan kita susah ke sananya, kayak misalnya tadi kelapa sawit, atau mungkin malah di gunung, kayak BTS, itu kan di gunung biasanya kan. Nah itu biasanya menggunakan aki. Dan akinya bisa di-recharge ulang dengan menggunakan menggunakan panel surya. Tapi kalau yang BTS itu biasanya dia menggunakan ini diesel, mesin diesel itu yang dia bisa otomatis nyala. Kalau power dari PLN mati kan biasanya pakai PLN juga, begitu PLN-nya mati dieselnya langsung nyala seperti itu. Tapi tetap ada akinya agar tidak sempat terputus. Tapi kalau di air, apalagi kayak air laut itu kan tingkat korosifnya tinggi banget. Kalau di air sungai masih lumayan. Biasanya kita kalau pasang IoT device di sana, itu tetap nggak boleh pakai aki, tapi biasanya pakai baterai kering. Maksudnya bukan aki basah, tapi aki kering.
Karena kalau pakai aki basah, entah gimana dia jadi kayak mengundang karat. Jadi cepat banget hancurnya dia. Koneksi-koneksi kalau di aki itu kan dia ada apa sih namanya? Yang apa sih tonjolannya itu untuk plus sama minusnya itu. Terus kita jepit itu kan. Nah, itu biasanya cepat banget karatan. Kalau dia akinya basah. Tapi kalau aki kering, dia jadi jauh lebih awet ternyata. Itu sih kalau pengalaman, cuma secara teorinya saya juga belum tahu apakah benar aki basah itu mengundang sifat korosif dan aki kering itu jadi lebih awet, atau memang cuma karena masalah perawatan aja. Nah, itu saya juga nggak tahu. Belum sampai detik ke sana, memang sudah masalah kimia itu. Gitu, Mas Adan. Tapi Pak, kalau dari segi riset-riset sebelumnya, itu bagaimana Pak cara mengetahui power consumption-nya Pak? Apakah hanya dihitung manual seperti tadi Pak, berdasarkan datasheet dari manual yang kita terima, misalnya beban dari alat yang kita pasang ini segini, berapa miliampere, Arduino segini miliampere, atau memang para teman-teman yang riset di power consumption ini memasang sensor kayak tegangan dan arus di masing-masing sensornya Pak? Biasanya seperti apa Pak? Nah, kalau ngukur power consumption, biasanya kita lakukan sebelum dia dipasang di site. Jadi kita tes dulu, misalnya kita sudah punya sistemnya, sudah macam-macam nih, udah ditumpuk macam-macam, misalnya ini sudah saya tumpuk dengan, ini nggak bisa masuk. Nah, misalnya seperti ini sudah saya tumpuk. Kemudian saya hitung power consumption-nya dengan cara power supply, saya masukkan ke sini, kemudian saya pasang ampere meter, secara serial saya ukur berapa miliampere yang digunakan pada saat dia sedang bekerja. Oh, ternyata pakainya selama 1 hari penuh, dia rata-rata pakainya selama 1 hari penuh, saya ukur terus, saya sampling, dia misalnya 5 menit, oh ternyata rata-ratanya dia menggunakan 30 miliampere misalnya seperti itu. Nah, biasanya seperti itu sih. Nah, begitu sudah selesai diukur, baru kita ngitung tempatnya di mana. Oh, tempatnya dekat kok, cuma di misalnya di Dago. Kok Dago kan kita mau disuruh seminggu sekali ke sana juga enggak apa-apa, sambil nongkrong di sana gitu. Nah, berarti kita bisa ngitung, oh ternyata kalau pakai power bank yang 10.000 mAh, dia kuat kok sampai 3 minggu gitu. Ya enggak apa-apa, berarti kalau 3 minggu, saya 2 minggu sekali lah datang ke sana, ganti power bank-nya. Jadi biasanya seperti itu sih, Mas. Cara ngukur. Jadi ngukurnya itu berdasarkan datasheet dulu, kemudian setelah itu kita ukur di lab. Setelah diukur di lab biasanya kita ngukurnya agak lama. Nggak cuma ngukur sekali, terus sudah kita langsung, oh ini 30 mA, nggak bisa seperti itu, tapi dia durasi, biar kita tahu pada saat dia capture, dia kira-kira jadi berapa. Jadi kita ukur terus. Nah, selama sehari ternyata dia rata-rata memang 30 mA. Nah, itu kita gunakan untuk ngitung power consumption berapa. Power consumption berapa, dan kemudian power bank-nya kita butuh yang berapa. Gitu sih, Pak. Ya, paham Pak. Berarti di power inputan ke Arduino itu kita pasang sensor arus juga Pak ya? Sama tegangan. Ya. Oh baik, siap. Kebayang Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas sederhana di LMS ya. Belum saya buka sih, nantilah. Nanti malam saya buka. Ya. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore Pak, terima kasih. Ya, sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.